Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar membuat melubangi suatu elemen. Elemen yang kita lubangi adalah kayu atau tiang kayu yang berfungsi sebagai tiang yang disebut sokoguru pada konstruksi pendopo joglo. Kita mulai saja dengan edit poli pada konstruksi tersebut. Nah, edit poli itu ada 4 segmen, vertex, kemudian edge, kemudian border, kemudian polygon, dan yang terakhir adalah elemen. Elemen adalah bagian secara keseluruhan. Nah, yang kita pilih barusan adalah edge ya, 4 sisi. Edge itu sisi ya, sisi ujung. Edge itu ujung sisi, garis tepi ya. Edge itu garis tepi yang kita pilih. Kemudian kita connect, dibagi satu itu, dibagi satu. Kalau itu ada kotak dialog barusan itu, yang angka 1 itu artinya segmennya ada 1, jadi ada 2 bagian 1 tiang. Kita pindah bagian segmennya atau edge-nya itu ke koordinat Z 240 cm. Nah, ini jadi ketinggiannya garis tepi baru, yaitu edge yang barusan kita bikin itu yang warna merah, adalah 240. Dan kita akan bikin baru lagi dengan membagi balok atas itu, tiang atas itu. Nah, sudah terbagi dengan connect, sama seperti tadi posisinya. Dan kita pindah setnya yaitu pada absolute word. Apa perbedaan absolute word dengan offset word? Itu offset word adalah selisihnya. Jika kita ngetik offset word, maka selisihnya saja. Tapi kalau absolute berarti kita sudah menentukan titik langsung ya, menentukan titik langsung, sudah tahu rencananya. Nah, itu kita pakai absolute, yaitu tingginya 255 dari bawah, jadi selisihnya adalah 15 cm. Jadi balok yang akan kita sambung dengan tiang adalah ukuran 15 cm. Ini adalah sokoguru ya, jadi baloknya namanya sunduk nanti yang kita bikin. Kita pertama akan bikin lubang dulu ya, lubang untuk balok sunduk. Jadi ini adalah sambungan 3 arah vertikal namanya sokoguru, arah horizontal namanya sunduk, dan sunduk kili. Kalau sunduk kili itu arah Y, kalau sunduk itu arah X. Nah, kita pilih bagian yang tadi sudah kita bagi dengan sisi garis. S-nya kita pilih. Nah, itu ada kotak dialog. Nah, ini yang dibagi adalah sisi ini ya, sisi ini dibagi 3. Kalau dibagi 3 artinya segmennya itu ada 2, atau edge-nya itu ada 2 garis. Kalau 1 garis berarti seperti ini. Nah, ini ada 2, maka angkanya diklik 2.
Nah, jadinya seperti ini, tengahnya disebut jadinya poligon. Ketika sudah 4 garis terpenuhi, maka terbentuklah poligon baru. Nah, poligon baru itu adalah edge. Kita putar, di situ juga adalah edge. Kita bikin lagi, connect lagi, bagi lagi, karena ukuran bentuk sambungan kayu adalah harus ada semacam catokan ya, catokan untuk agar rapi saat nanti finishingnya bagus. Nah, seperti itu kita bagi. Angka 44 itu adalah presentasi ya. Angka 50, 41 yang saya rubah-rubah itu ada, yang berubah-ubah itu adalah presentasi dari posisi segmen yang sedang kita bikin, edge yang sedang kita bikin. Jadi posisinya adalah 60%. Di situ 54%. Kalau 100% berarti ke tepi. Nah, itu terlihat ke tepi. Di tepi bagian edge-nya. Kalau 50 berarti seperempatnya. Nah, kita bikin 60. Agak naikkan sedikit. Nah, kita sudah jadi kan, sudah jadi poligon. Kita pilih poligon, kemudian kita hapus, jadilah lubang. Tapi lubang itu belum sempurna karena bagian dalamnya belum tertutup. Maka kita pilih segmen, kemudian di bridge, kita pilih segmen lagi, kemudian klik bridge. Kalau memilih edge atau segmen itu harus dipencet kontrol biar kena semua. Kalau pilih kontrol berarti kita memilih satu-satu tapi kepilih semua. Jadi milih 2, klik kontrol, pilih lagi, klik kontrol. Nah, sekarang bagian yang atas yang belum tertutup. Nah, kita tutup. Nah, itu ini adalah hasil karya orang-orang Nusantara ya, orang kita. Sambungan ini adalah sambungan knockdown, jadi tidak ada paku. Jadi sambungan sukoguru dengan sunduk nih yang kita bikin adalah balok sunduk. Jadi yang kita bikin ke arah Y ini balok sunduk, ini namanya sunduk kili, karena saya akan, jadi sunduk itu ada 2 sunduk dan sunduk kili. Kalau sunduk kili itu ada di depannya ada purusnya itu ada lubangnya, disebut purus wetoan. Nah, itu sunduk kili. Nah, kita sedang bikin purus wetoan itu seperti itu, dibagi sesuai dengan lubangnya. Kemudian setelah jadi poligon, terpenuhi poligon, kita hapus yang enggak terpakai atau kita coak, istilahnya kalau di lapangan itu kita coak. Sama ya caranya. Tinggal imajinasi kita bagaimana biar cepat kerjanya. Kita extrude minus 15, kita hapus yang enggak terpakai dan kita sambung, tutup atasnya. Yang enggak dihapus, yang enggak pakai, depan kita tutup. Nah, ini baru purus ya, baru bikin purusnya. Nanti kita bikin lubangnya, lubang untuk, karena ini purus wetoan harus ada lubangnya. Konsep joglo ini, rumah pendopo ini juga adalah konsep spiritual ya, spiritual sekaligus teknologi, konsep teknologi dan yang dipadu dengan konsep spiritual. Tapi sebenarnya ya konsep teknologi yang paling berperan. Jadi pemikiran kearifan lokal itu sangat dahsyat.
Nah, ini disebut sunduk kili ya, balok sunduk kili, ada lubangnya di purusnya itu ada lubangnya, makanya dikatakan sebagai sunduk wetokan, balok sunduk. Balok sunduk ini sambungan ini selalu ada cantilever di ujungnya, ada lebihnya itu disebut cantilever, itu untuk memperkuat ikatan. Nah, sekarang kita bikin lubang untuk purus lanangan atau purus lanangan atau sunduk lanangan. Jadi purus lanangan ada tonjolannya ke depan untuk memasukkan ke lubang purus wedokan itu. Nah, kita lagi ukur ya, harus sama persis, itu harus lurus garisnya, dan kita pilih harus sesuai. Itu ada kotak dialog move transport, itu penting sekali memahami kotak dialog itu. Ada X, Y, Z, ada offset dan ada absolute width. Kalau offset berarti selisih ya, kalau kita menggerakkan edge-nya itu dengan selisihnya. Misalnya kita mau menggerakkan 10 cm, maka yang diketik 10 cm saja. Nah, kita bikin lagi edge sama seperti tadi, bagi 3. Kemudian setelah jadi itu dihapus, setelah jadi poligon dihapus, jadinya lubang seperti ini. Ini namanya purus wedokan, sunduk baloknya. Nah, sekarang kita sedang bikin purus lanangannya. Purus lanangan itu harus ada beda ya lubangnya ini, karena dari 4 sisi ini ada 2 sisi yang berbeda. Ada 1 sisi yang berbeda, yaitu yang paling tepi, yang ujung tepi. Nah, ini ada ujung dalam yang nyambung ke sunduk purus lanangan. Kita bentuknya seperti ini. Hapus. Nah, jadi lubangnya itu agak lebar ya, nanti sebenarnya nggak lebar, sama dengan sisi sunduk wetokan. Kita betulkan nanti sesuai. Nah, sisi sebelah sini hanya selebar purus wetokan, kalau yang sebelah sana, sebelah ujungnya adalah purus lanangan. Oke, jadinya seperti ini. Nah, kemudian kita bikin balok purus sunduk, balok sunduk lanangan, sama box dengan box ya. Pilih box, kemudian ukurannya 150 kali 80 mili, kemudian warnanya kita ganti warna kayu. Kita bikin purus lanangan. Tadi kita sudah bikin purus wetokan yang ada lubangnya, sekarang bikin purus lanangan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.